Harunisa dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Di sini saya akan berpidato mengenai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Noviasari selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam juga kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat yang dipanjatkan kepada baginda Rasul kita tercurah kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya dan kita semua sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Di sini saya mewakili anak-anak Indonesia yang cemas dengan keadaan Indonesia saat ini. Saya hanyalah salah satu anak-anak Indonesia yang setelah sekian lama belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Jujur, saya sangat tidak suka sekali belajar di rumah, tetapi kami hanyalah anak-anak yang hanya bisa menuruti perintah orang tua dan peraturan pemerintah tanpa bisa menyatakan protes apapun. Sudah 7 bulan, virus corona menghantui kita semua. Tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh tempat di dunia ini. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasilnya bukan semakin berkurang. Hal ini menimbulkan keresahan bagi setiap warga negara di Indonesia. Di sini saya berbicara karena lelah belajar di rumah. Saya berbicara karena cemas setiap kali keluar rumah. Saya harus berhati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang yang tidak saya kenal. Saya hanyalah anak-anak yang hanya ingin melihat dunia luar, yang selalu memancing keingintahuan saya. Ketika semua terasa cemas dan menimbulkan kehati-hatian, saya pun merasa dunia tak menarik lagi. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Apakah rasa ingin tahu kalian hilang akibat sikap ketidakpedulian terhadap dunia hilang? Hampir setiap hari, kita melihat penambahan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Dan setiap hari pula kita melihat beberapa orang yang meninggal dan beberapa orang yang sembuh. Kata-kata penyiar berita sangat menenangkan hati ketika berkata, pasien yang sembuh jumlahnya lebih banyak daripada pasien yang meninggal. Tetapi semangat ini kembali meredup ketika melihat jumlah penambahan pasien positif semakin hari semakin bertambah. Jika kalian paham bagaimana rasanya, cobalah mematuhi aturan. Apakah susah menjaga diri sendiri? Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Kita adalah makhluk-makhluk yang butuh bersosialisasi dengan sesama untuk berbagi harapan dan doa. Saya adalah salah satu makhluk sosial yang juga butuh bertemu dengan teman-teman, butuh bertemu dengan guru agar bisa menanyakan pelajaran yang membingungkan dan tidak seperti orang yang hidup di gurun tanpa kompas. Tetapi bagaimana saya dapat menemukan kompas tersebut jika orang-orang tidak mengenakan masker berjalan di tempat umum? Bagaimana saya bisa merasakan tenang ketika melihat orang-orang remeh mencuci tangan? Tak jenuh pemerintah mengingatkan, cucilah tanganmu, kenakanlah masker, hindari kerumunan, dan keluar rumah seperlunya. Hingga seruan-seruan ini tidak seperti sudah menjadi mantra untuk bersikap hati-hati dimanapun kita berada. Tetapi kenyataannya, begitu new normal digaungkan, banyak sekali yang melupakan bahwa virus corona masih menghantui kita. Hingga saya merasa bahwa Anda tidak menghargai hidup Anda yang telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bukankah apa yang kita terima selama ini hanya tinggal kita nikmati dan kita hargai? Teman-teman yang saya hormati, kalian pasti mengetahui pepatah berikut. Harta termahal di dunia adalah kesehatan. Sekaya apapun kita, apabila kita sakit, kita tidak dapat menikmatinya. Apalagi ketika kita tertular penyakit ini, kita tidak hanya harus diobati, tetapi seperti menerima sanksi sosial karena kecerobohan kita sendiri. Ayo kita patuhi anjuran pemerintah.
Cobalah jadi pahlawan, setidaknya bagi diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.